Karena Bambang Tri ini cerdas. Satu, nomor palsunya aja tahu. Nomor ijazahnya aja tahu. Siapa yang dipalsu? Hari Mulyono. Itu UGM. Saya udah investigasi. Begitu investigasi di Jogja, saya udah mau diterima sama Humas UGM, Bambang Tri ditangkap di Jakarta. Angkatan 85 sekarang nggak mau ngomong. Angkatan 85 udah nggak mau ngomong. Pertama, takut. Kedua, ada yang sudah jadi komisaris. Ketiga, ada yang sudah aman. Dosa besarnya siapa? Yang sekarang menjabat setnek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan dari senior-senior ya. Jadi menarik dulu ke belakang ceritanya. Soal berijazah atau ijazah palsu atau ijazah asli. Sebenarnya ketika Bambang Tri memantik, di sini ada Kang Tia, di sini ada Mas Pasca, ada lagi kawan satu, Effendi Saman. Yang membawa Bambang Tri itu adalah saya. Hingga akhirnya muncul permukaan. Waktu sidang pertama saya hadir. Jadi ceritanya Jokowi undercover kedua, izinnya semua di saya sekarang. Kalau mau diterbitkan, Kang Dindin tahu waktu saya bawa ke beberapa jenderal, mau nggak menerbitkan Jokowi undercover kedua? Tes. Di Sumbawa 30, saya bawa Bambang Tri dari Jakarta. Dia dalam pencarian. Saya simpan dia di kokosan, nggak ada yang tahu. Selama 6 bulan, saya kontrakin. Tapi 6 bulan saya capek bawa dia. Saya punya relasi dia itu karena dia jurnalis. Dia jurnalis wawasan, pernah di wawasan. Dia pernah di Jakarta Shimbun, koran Jepang. Saya belajar di sana. Lalu orang-orang bilang itu intel. Leher saya kalau dia intel. Kenapa saya tertarik dengan beliau? Karena begitu dia di penjara pertama Jokowi undercover 1, dia pulang istrinya hamil. Lalu anaknya datang berpulang di sekolah, Pak saya di situ saya mulai interest. Tapi saya nggak kuat bawa dia. Saya bawa ke senior saya, namanya Yus Sumadi Praja, di tempat di BC. Ain, kamu kenapa bawa PKI ke sini? Tampang dia tampang PKI, dia orang Blora. Jelas gitu kan, basis Blora adalah basis PKI. Dan ternyata kakak dia adalah masih PKI. Bisa dikonfrontir dengan Bambang Tri. Sejak itu saya bawa dengan Kang Pasca, dengan Effendi Saman. Apa yang terjadi? Di penjara yang satu, ini cerita aja, karena nanti ada kaitan dengan sini. Dia bilang, ini ada kesalahan saya masuk penjara. Karena di dalam buku Jokowi undercover 1 itu tidak sama sekali menceritakan bahwa Jokowi anak PKI. Bahkan Jokowi anak Sulami, pendiri Gerwani. Yang salah adalah Kompas. Waktu itu Aiman. Bahwa Jokowi menulis Bambang Tri menulis bahwa Jokowi anak Sulami. Padahal itu hanya mengutip membandingkan bahwa Sulami adalah tokoh Gerwani. Nah Aiman itu kita tuntut, nggak tanggung-tanggung, 1 triliun. Cuma saya, perjalanan berubah, dia bertemu dengan beberapa orang, termasuk ketemu Gus Nur di Malang. Siapa yang berangkatin ke Malang? Saya. Ini saya buka aja di sini, karena saya mungkin ini garisnya sama nih. Kecuali ada intel ya, silakan tangkap saya. Jokowi undercover 2 diserahin ke saya. Hanya Aindra yang bisa menerbitkan buku ini, tanpa sepengetahuan saya tidak bisa. Kata Bambang.
Diteleponlah saya sama Gus Nur, belum ditangkap nih. Mas Endra, saya terbitin sekarang buku Jokowi Undercover 2. Masih ada di saya datanya semua. Oh enggak, Gus Nur. Karena kalau diterbitkan sekarang, konyol. Apa yang terjadi? Makanya Kang Tia bilang bahwa Bambang Tri di penjara bukan karena buku. Soal muhabalah bersama Gus Nur. Di sidangnya pun begitu. Dan Gus Nur tiba-tiba di perjalanan merasa dijebak sama Bambang Tri. Yang untung siapa? Para YouTuber. Kenapa saya bilang YouTuber? Mungkin Bang Edi belum ngambil waktu itu. Yang untung pertama adalah Gus Nur, yang kedua adalah Refli Harun, yang ketiga adalah Rama Sarita. Setelah beres Rama Sarita di YouTube, hanya 20 menit kalau nggak salah dia ditangkap di Hotel Sofian. Waktu itu sama pelukis teman saya, bro, gua ditangkap. Iya, cepat aja beres. Tanjung. Jadi saat ditangkap, dia datang ke Jakarta gara-gara preskon sama Egy Sujana dan kawan-kawan. Jadi putuslah harapan saya untuk meluruskan dia dengan jalan yang benar. Begitupun Bang Pasca, udah enggak, biarin aja dulu. Nah, di dalam perjalanan ini saya sempat bilang, ayo saya modalin untuk bikin diskusi soal ijazah palsu. Nggak ada satupun aktivis yang respon. Kang Tia pernah saya bilang kan, mau Prode, mau siapa, saya mau siapin gedungnya, nggak ada yang mau. Ini ngomong aja karena saya 6 bulan bersama Bang Tri. Nah, ketika ada soal hanya Bandung nih yang berani bilang gitu, kan sebenarnya ini soal sindiran bener ini. Bahkan anaknya pun sekarang kan Roy Suryo membongkar, tidak ada dalam foto ijazahnya anaknya. Jadi teng manuk teng, kata orang Sunda, anak meranggo kuncungan. Ya kan? Kalau nggak salah ya bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Daun tidak pernah jatuh jauh dari pohon. Ya buah atau daun apapun. Sama. Daun bisa angin, tapi tetap bahwa itu pohonnya sama. Ya, karena yang nanam pohon buah jarang sekarang. Oke. Jadi begitu Kang Mehmet ngirim ke saya, serius nih Kang, serius katanya. Lalu dia bilang, siapa yang mau datang? Saya datang sendiri. Nah, perjalanan selanjutnya saya ikutin sidang 1, 2, sampai ke 5. Diponisnya soalnya nggak nyambung. Apa yang terjadi ya? Sekarang masih WA saya, minta kehidupan dia, dan seorang aktivis di Jogja membantu keluarganya Bambang Tri, nggak ada yang tahu. Itu ditugasin oleh saya. Seorang aktivis perempuan membiayai keluarganya Bambang Tri di Blora. Oke, sampai sini saya hanya ingin gambarin ketika kawan-kawan Kang Tia bersama Mat Kepal, ya oke, itu saya bilang sampaikan, ini biaya murah untuk menurunkan Jokowi. Apa itu? Ijazah palsu. Nggak ada yang bergeming. Semua nggak ada yang bergeming. Bahkan Kang Rijal sudah saya bilangin, Kang, saya punya 8 tuntutannya, tapi di luar urusan hukum. Saya sampaikan di sini soal ijazah ini berbahaya. 1, kalimat Kang Tia kan tadi jelas, tembak kepala saya. Tapi Kang Tia salah ngomong. Tembak kepala saya jika ijazah Jokowi asli. Sebenarnya kalimatnya nggak gitu. Tembak kepala saya jika Jokowi bukan palsu ijazahnya. Kalimatnya gitu. Karena Bambang Tri ini cerdas. 1, nomor palsunya aja tahu. Nomor ijazahnya aja tahu. Siapa yang dipalsu? Hari Mulyono. Itu UGM. Saya udah investigasi. Begitu investigasi di Jogja, saya udah mau diterima sama Humas UGM, Bambang Tri ditangkap di Jakarta. Angkatan 85 sekarang nggak mau ngomong. Angkatan 85 udah nggak mau ngomong. Pertama, takut. Kedua, ada yang sudah jadi komisaris. Ketiga, ada yang sudah aman.
Dosa besarnya siapa? Yang sekarang menjabat Setnek. Dia adalah rektor aktif waktu itu. Dia tahu banget. Ya. Nah, saya cerita sedikit aja. Mungkin Mas Pak Dindin dengar. Sutioso waktu itu kepala BIN. Beli buku Jokowi Undercover 1. Lewat siapa? Lewat intelijen. Intelijen siapa? India. Kan gila. Harganya berapa Pak Menteri? Harganya 5 juta. Buku harga 150.000. Lalu Kang Yayat, Jenderal Yayat, ngomong, saya pernah punya buku itu. Tapi sejak buku itu saya pegang, saya dipanggil atasannya. Siapa? Wiranto. Dia nggak pegang. Nah ini bikin aslinya mau nih ada Bapak Menteri. Saya kasih PDF-nya. Kalau mau di sini, saya kasih PDF-nya 1 dan 2. Silakan mau disebarin. Tapi untuk yang 2 tidak bisa karena akan dicetak setelah Jokowi turun. Makanya tujuan di sini kalau Jokowi turun, buku ini aman. Yang menarik, saya sedikit meloncat. Soal Singapura. Bapak-bapak, Ibu tahu kan anak-anak Jokowi semua di Singapura kan? Nah, ada siapa di sana? Jokowi kan tukang kayu. Lalu kok anaknya di Singapura semua? Ya ada neneknya di sana. Siapa neneknya? Ketemu sama Luhut Binsar waktu itu jadi dubes. Dubes zaman siapa? Zaman Habibie. Siapa yang angkat dubes Habibie? Yang angkat Luhut Binsar jadi dubes Habibie. Siapa waktu itu? Karena ini agak rahasia sebenarnya. Nanti akan ditonton. Pasti saya akan dicari. Yang menjadikan Luhut Binsar jadi dubes, seorang menteri lewat siapa? Kang Pasca tahu nanti ngomongnya off the record itu. Gak enak soalnya. Tokoh penting di negeri ini. Nah, oke. Setelah Gus Dur jadi presiden, Luhut apa? Ditarik ke Menteri Perindak. Di situ dia udah pasang kuda-kuda di Singapura. Di Singapura ibunya Jokowi adalah orang penting yang direkomendasi oleh Soeharto. Siapa dia? Dia yang menangkap Aidit. Oke, sampai sana dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.